Selamat pagi semuanya. Kalau kita lihat bahwa serangan terhadap Kang Deddy Mulyadi itu begitu masif dan jelas bahwa bisa terlihat dari mana saja atau dari kubu-kubu mana saja yang menyerang Kang Deddy Mulyadi. Wajar, berarti memang Kang Deddy Mulyadi adalah seorang yang memang berprestasi, ya. Kalau orang berprestasi kan begitu banyak yang nyerang seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat Kang Deddy Mulyadi mulai teror dari mulai ular kobra yang dimasuki di pintu gerbang, kemudian di kamar, ada lagi bahwa ternyata serangan-serangan itu sampai ada ke isu-isu mau ada ke arah pembunuhan. Ini apakah sebuah gosip ataukah memang nyata? Tentu yang jelas bahwa berita ini tentu kita harus memang ikut miris juga mendengarnya. Coba kita dengarkan, ini ulasan dari seseorang, dan ini pun hanya baru dugaan. Sekali lagi, ini adalah dugaan, belum tentu. Nanti disebutkan namanya di sana, HB, ya. Ada HB. Sekali lagi bahwa ini hanya dugaan, bukan berarti sebuah kebenaran. Hanya memang mungkin saja sebagai peringatan untuk waspada. Adapun nanti nama yang tersebut, sekali lagi itu adalah hanya dugaan, bukan berarti bahwa yang bersangkutan adalah atau HB yang disebutkan di sana adalah benar seorang yang memang mengancam Pak Deddy. Tetapi sekali lagi nama yang bersangkutan juga banyak, ya, karena bukan hanya satu. Nanti coba kita dengarkan ini, ya. Teror mencapai puncaknya saat Gubernur Kang Deddy Mulyadi sedang memberikan pidato penting dalam acara peresmian proyek revitalisasi sungai di pusat kota. Sebuah serangan besar-besaran yang terkoordinasi terjadi. Bukan hanya ancaman ular, melainkan percobaan pembunuhan yang terang-terangan. Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang penembak jitu yang berhasil meleset hanya beberapa sentimeter dari kepala Kang Deddy. Bersamaan dengan itu, tim Gegana berhasil menjinakkan sebuah alat peledak rakitan kecil yang ditemukan berkat informasi intelijen krusial dari Mangkarta. Detik-detik genting tersebut terekam dramatis, memperlihatkan kepanikan massa dan kesigapan pengawal Kang Deddy. Testimoni, panik dari saksi mata yang diwawancarai memberikan gambaran mencekam tentang kengerian momen tersebut. Dalam interogasi mendalam, pensiunan pejabat yang tertangkap itu akhirnya mengungkapkan identitas otak di balik semua ancaman. Seorang pengusaha dan politikus berpengaruh bernama Haris Baskara. Haris Baskara memiliki koneksi luas ke sindikat korupsi skala nasional. Kebijakan Kang Deddy telah menghancurkan bisnis ilegalnya dalam bidang pertambangan dan proyek infrastruktur fiktif yang merugikan negara miliaran rupiah. Sebuah rekaman pengakuan dari Haris Baskara yang disadap sebelumnya, beserta transkrip interogasi, disajikan sebagai bukti, lengkap dengan tangkapan layar bukti transaksi yang menunjukkan aliran dana dari rekening-rekening Haris kepada pensiunan pejabat tersebut. Kang Deddy Mulyadi, tanpa menunggu bukti lengkap terkumpul, mengambil langkah berani. Dalam sebuah pernyataan pers yang disiarkan langsung, ia secara terbuka menyebut nama Haris Baskara dan kejahatannya, memicu kegaduhan publik yang luar biasa. Ini adalah langkah berisiko yang memancing respons balik dari Haris Baskara. Sebagai balasan, tim Haris menculik singkat salah satu asisten pribadi Kang Deddy yang mengumpulkan data penting. Walaupun berhasil diselamatkan, insiden ini melukai asisten tersebut dan menjadi pukulan emosional bagi Kang Deddy. Momen emosional ini menguras tenaga, namun juga menjadi bahan bakar bagi Kang Deddy dan Satya untuk tidak menyerah. Haris Baskara akhirnya berhasil ditangkap. Namun, dalam sebuah rekaman telepon yang disadap terakhir kalinya sebelum penangkapannya, ia menyatakan bahwa ia telah menanam biji kehancuran yang tidak akan bisa dihentikan oleh Kang Deddy, mengisyaratkan adanya rencana cadangan yang lebih besar dan mengerikan, atau bahkan keterlibatan pihak yang lebih tinggi dan tak terduga. Dalang telah terkuak, namun perang belum usai. Justru perang sesungguhnya baru dimulai. Dengan kekuatan dan jangkauan mereka yang luar biasa, musuh ternyata telah menyiapkan skenario terburuk yang mengancam tidak hanya nyawa Kang Deddy tetapi juga stabilitas seluruh provinsi.
Investigasi kami kini harus menggali lebih dalam, menuju akar permasalahan yang sesungguhnya. Penangkapan Haris Baskara ternyata hanyalah permulaan. Investigasi yang lebih dalam mengungkapkan bahwa ia hanyalah bagian dari jaringan korupsi yang jauh lebih luas dan terselubung. Sebuah diagram jaringan ditampilkan di layar, menunjukkan koneksi kompleks antara Haris Baskara dengan berbagai pihak di pemerintahan, bisnis, dan bahkan di dalam institusi penegak hukum. Oknum jaksa, pejabat korup di lingkungan kementerian, hingga beberapa anggota parlemen daerah terindikasi terlibat. Testimoni anonim dari saksi kunci yang merasa terancam diungkapkan melalui suara yang disamarkan, menggambarkan bagaimana sindikat ini beroperasi dalam bayang-bayang kekuasaan. Pengungkapan dalam memicu gelombang opini publik yang campur aduk. Di satu sisi, dukungan besar mengalir untuk Gubernur Kang Deddy, mengapresiasi keberaniannya. Namun, di sisi lain, kampanye disinformasi masif dari pihak dalang dilancarkan untuk menjatuhkan kredibilitas Kang Deddy. Cuplikan berita palsu dari media, daring abal-abal dan analisis media sosial menunjukkan upaya terstruktur untuk menyebarkan berita bohong dan kampanye hitam. Pakar komunikasi yang diwawancarai menjelaskan taktik manipulasi opini publik yang digunakan untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan sesungguhnya. Ini adalah perang reputasi yang menguji ketahanan moral Kang Deddy. Proses hukum terhadap Haris Baskara dan jaringannya dimulai, namun penuh rintangan. Intervensi politik dan ancaman terhadap saksi-saksi kunci mewarnai setiap persidangan. Kompol Satya Dharma dan timnya berjuang keras mengumpulkan bukti tak terbantahkan. Rekaman persidangan fiktif menunjukkan drama di pengadilan dengan kesaksian yang sulit diperoleh dan bukti fisik yang nyaris hilang karena upaya penghilangan barang bukti. Tekanan politik dari pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan korupsi berusaha keras untuk menghentikan investigasi. Kang Deddy Mulyadi menghadapi Musabab artinya bahwa kalau misalkan ada sebab atau musabab, kalau ada api maka kalau ada asap berarti ada api. Biasanya orang-orang yang tidak menyukai Kang Deddy Mulyadi adalah orang-orang yang pernah tersakiti. Minimal adalah dia orang-orang yang mungkin saja dalam proyek-proyeknya dengan ada kedatangannya Kang Deddy sehingga proyeknya tidak bisa berjalan, ya, yang atau katakanlah suatu program-program kegiatan atau proyek-proyek kegiatan yang selama ini ada dalam suatu pelanggaran kemudian bisa dilaksanakan kemudian dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi sehingga proyek-proyek yang dia lakukan itu tidak bisa berjalan. Ini aja sebab ini yang dikatakan sebab musabab. Dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi, kita tahu ya dari mulai banyak proyek-proyek atau program-program yang dilakukan Pak Kang Deddy Mulyadi itu bertentangan ya dengan sebagian orang. Apakah ini indikasi bahwa Kang Deddy Mulyadi mendapat tantangan, mendapat ancaman dan lain sebagainya? Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Sekali lagi bahwa apa yang tadi disampaikan di berita barusan ini kita anggap adalah sebagai dugaan, bukan suatu kebenaran. Ya, kita tunggu saja kebenarannya apakah memang ini sebuah kebenaran. Silakan Anda berkomentar. Terima kasih. Assalamualaikum.